Sahabat Hikmah, gak kerasa udah weekend lagi aja nih. Waktunya melepas lelah dan bermain bersama keluarga. Tentunya jangan lupa selalu perhatikan prokes kesehatan, biar wisatanya semakin aman dan sehat. Yuk langsung cus aja. Mau liburan sambil eksplor binatang-binatang lucu? Ini dia jawabannya. Wisata Maharani Zoo dan Goa. Di Lamongan, tepatnya di Jalan Raya Paciran inilah kebun binatang dan goa alami berada. Meski begitu, goanya sudah dihiasi lampu-lampu yang indah. Lokasi objek wisata ini tidak jauh dari pusat kota Lamongan. Harga tiketnya pun tidak terlalu mahal. Mulai dari Rp30.000 untuk weekday dan Rp40.000 untuk weekend. Objek wisata yang menyuguhkan beraneka ragam binatang ini buka setiap hari. Banyak binatang lucu yang bisa sahabat jumpai di sini. Mulai dari burung, jerapah, kanguru, dan masih banyak lagi. Dengan luas total 3,5 hektar, terdapat 350 binatang dari 115 spesies ada di sini. Nah, salah satu hal yang bisa bikin pengunjung betah, yaitu kita diperbolehkan memberi makan binatang secara langsung. Semua hewan di sini jinak-jinak, jadi jangan ragu ya sahabat untuk berinteraksi langsung dengan mereka. Selanjutnya kita coba main bersama burung yuk. Di sini tentunya kita juga boleh memberi makan burung-burung secara langsung yang telah disiapkan oleh petugas tempat supaya burungnya tetap sehat. Di dalam kandang besar ini terdapat ratusan ekor burung parkit sanconur. Jenis burung ini termasuk dalam jenis burung tercantik di dunia. Mereka tergolong binatang yang sangat bersahabat. Meski begitu mereka pemalu sekali. Jadi kita cuma bisa memberi makan tanpa menyentuh mereka. Sahabat, burung parkit sanconur ini berasal dari Amerika Selatan. Kandang harus dibuat seluas mungkin agar burung tetap merasa seperti di habitat aslinya. Jenis pakan yang diberikan juga beragam, mulai dari jagung sampai kuaci. Biasanya makanan diberikan secara teratur oleh petugas. Tujuannya agar burung tidak mudah bosan dan tetap bisa berinteraksi dengan para pengunjung. Burung yang memiliki paruh bengkok ini punya suara yang cukup keras. Dengar deh sahabat, wih berisik banget kan? Apalagi kalau semuanya bunyi secara serempak nih. Sahabat Hikmah, wisata binatang seperti ini membuat kita semakin sadar dan menghargai akan keindahan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan membangun rasa menyayangi pada binatang. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Setelah puas bermain dengan hewan, kita bisa berkunjung ke Gua Maharani. Dinamakan Gua Maharani, mitosnya sih diambil dari nama seseorang yang tinggal. Gua seluas 2.500 meter persegi ini ditemukan tahun 1992. Kemudian diresmikan sebagai tempat wisata pada tahun 1994. Semua pengunjung boleh masuk sini kok, asalkan jangan sampai melewati batas pagar, kecuali diizinkan petugas ya. Sahabat, di sini juga terdapat sebuah kolam yang terbentuk dari genangan air yang menetes di dalam gua. Di sini kita bisa bersedekah sahabat. Diawali dengan doa, kemudian melemparkan uang ke dalam kolam. Uang yang terkumpul nantinya akan diambil oleh petugas dan diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Tapi perlu diingat ya sahabat, kegiatan ini bertujuan untuk sedekah, bukan ke arah-arah yang gaib ya. Selain kolam tadi, ada juga loh sumber mata air. Karena lokasinya dibatasi oleh pagar, jadi kita harus didampingi oleh petugas. Tapi hanya satu sumber mata air saja yang ditampung. Kemudian airnya bisa dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Di sini dia ada tetesan air yang saya anggap itu air barokah. Banyak orang yang sakit bertahun-tahun di rumah sakit ternyata lantaran dari air itu bisa disembuhkan. Tapi harus tetap minta kepada Allah juga perantara aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisata hari ini telah menjadi tren yang luar biasa untuk menjaga kesehatan mental. Orang-orang selama pandemi banyak kerja di rumah, sehingga jam kerja pun menjadi tidak teratur. Ini menimbulkan stres yang luar biasa. Di samping itu, terlalu lama berada di rumah juga akan membuat emosi tidak stabil. Sehingga keributan-keributan karena hal-hal yang kecil pun bisa menjadi sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan isyarat bagaimana siang lebih baik digunakan seseorang untuk beraktivitas di luar rumah. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Furqan ayat 47, "Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura." Dan dialah Allah yang menjadikan untuk kamu malam sebagai pakaian bagi kamu, tidur sebagai istirahat bagi kamu, dan Dia menjadikan siang untuk kamu melakukan aktivitas-aktivitas di luar. Nusyura bermakna bertebaran di atas muka bumi. Perintah ini mengandung manfaat yang sangat luar biasa, kesehatan mental dan fisik. Orang mukmin lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memiliki fisik dan mental yang lebih kuat. Gunakan aktivitas-aktivitas di luar rumah itu untuk memperkuat jiwa serta kesehatan bagi fisik kita. Dalam bahasa Nabi SAW, bagi tubuhmu terdapat hak untuk engkau tunaikan. Mungkin salah satunya adalah liburan seperti hari ini. Sahabat Hikmah, sudah cukup nih wisata ke tempat binatang. Sekarang waktunya nyegerin badan nih. Gak perlu repot-repot, tinggal kesini aja. Kita bisa bermain wisata air sepuasnya. Wih, megah banget ya. Objek wisata yang diberi nama Hawaii Water Park ini terletak di Kota Malang. Tentunya bisa dinikmati dari segala umur, mulai dari anak-anak sampai orang tua sekalipun. Variasi baru tempat wisata air terbesar dan pertama di Kota Malang. Dengan luas mencapai 2.800 meter persegi, wisata ini unik loh, karena seluruh areanya menyajikan tema Hawaii. Sudah dibuka sejak tahun 2015, terdapat 10 wahana di sini. Ada Waikiki Beach, Ekolu Slide, Rainbow Fall, Waimena Stream River, dan banyak lagi. Yang menjadi unggulannya, ini dia nih sahabat, Tsunami Pool atau Waikiki Beach. Di sini sahabat bisa merasakan sensasi menegangkan dihantam gelombang air setinggi 3 meter. Kolam ombak dibuat sama persis seperti di Hawaii. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Hawaii ya sahabat, kalau cuma pengen merasakan ini. Tsunami terjadi sebanyak 5 kali dalam satu kali pertunjukan. Gelombang hanya ada pada jam-jam tertentu. Meskipun terlihat menegangkan, wahana ini aman kok sahabat. Para petugas pun selalu siap siaga untuk memberikan pertolongan. Sahabat, nggak cuma sensasi gelombang air saja yang bisa kita rasakan. Saat weekend, kita juga bisa menikmati semburan busa sabun yang sangat banyak. Jangan khawatir sahabat, bermain busa sabun seperti ini tentunya aman untuk mata maupun kulit. Jadi boleh banget ya kalau mau ajak adik-adik kalian. Masih mau wahana yang menantang? Kita coba Rainbow Fall yuk. Tapi kalau sahabat punya fobia ketinggian, jangan dicoba ya. Ada 6 seluncuran dengan tabung terbuka dan tertutup. Kita bisa seluncuran dengan gaya biasa, menggunakan matras, atau tengkurap. Tapi sahabat, keseruan ini tetap ada syaratnya ya. Wahana ini cuma bisa dinikmati oleh pengunjung dengan tinggi badan minimal 90 cm. Sahabat Hikmah jangan khawatir, ternyata ada juga kok wahana indoor di sini. Ini dia Twister Robotik. Wahana yang gak kalah serunya ini didatangkan langsung dari Turki loh. Dengan 4 kursi duduk, berbagai macam film bisa kalian nikmati. Wahana 10 dimensi ini menggunakan teknologi canggih virtual reality atau VR. Sebuah teknologi baru yang membuat kita bisa berinteraksi dan merasakan apa yang terjadi di dunia maya. Sehingga kita benar-benar merasakan ikut berpetualang dalam film itu. Efek suara dan getaran juga kita rasakan. Jika dalam film berputar,
Kursi ini juga ikut berputar. Bisa sampai 360 derajat loh. Keren banget ya sahabat. Nah sahabat, kalau kalian lagi cari destinasi wisata dengan nuansa bermain air sepuasnya, Hawaii Waterpark ini bisa jadi jawaban. Cukup siapkan uang sebesar Rp75.000, langsung deh bisa liburan. Sahabat Hikmah, mengambil jarak dari kesibukan pekerjaan dan berada di ruang terbuka seperti ini sangat bermanfaat untuk kesehatan mental dan keseimbangan dalam hidup. Jelang Nabi berusia 40 tahun. Para ahli sejarah menyebutkan sekitar usia 38 tahun, Nabi SAW mulai menyepi, mengambil jarak dari hiruk pikuk kehidupan orang-orang Quraisy di Mekah. Dan Rasulullah SAW menyepinya di Gua Hira. Yang menarik adalah posisi dan kontur Jabal Nur di mana Gua Hira itu berada. Dari rumah Rasul SAW di dekat Marwah sekitar 200 meter dari Ka'bah, masih ada sekitar 4 bukit sebelum Nabi mencapai ke Jabal Nur yang paling tinggi. Tetapi di situ alam sangat bagus. Di satu sisi pemandangan Rasulullah dapat melihat langsung ke Ka'bah, tapi di sisi lainnya Rasulullah melihat alam semesta. Rasul SAW belajar tentang kedamaian jiwa yang sesungguhnya, di mana kedewasaan spiritual yang membawa ketenangan batin tak bertepi itu adalah merasakan diri tidak memiliki kekuatan apa-apa dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam yang luas ini. Sahabat Hikmah, kalau objek wisata yang akan kita kunjungi ini penuh dengan wahana petualangan seru dengan teknologi canggih. Selain itu, terdapat wahana edukasi yang sangat cocok untuk adik-adik kita. Ini dia Trans Studio Cibubur. Gak perlu jauh-jauh keluar kota. Dengan jarak tempuh sekitar 1 jam dari pusat kota Jakarta, kalian sudah bisa menikmati berbagai macam wahana menakjubkan di sini. Untuk memasuki wahana ini, sahabat harus memesan tiket secara online terlebih dahulu. Harga tiketnya Rp375.000 untuk 1 orang. Berlaku untuk semua usia ya. Kemudian tinggal kita tukarkan langsung di loket tiket deh. Di kondisi seperti ini, protokol kesehatan tetap harus terjaga. Selalu gunakan masker dan jangan lupa scan QR Code terlebih dahulu. Baru deh kita bisa liburan. Di awal masuk kita akan disambut dengan ayunan dan bola raksasa. Gak cuma anak-anak aja, orang dewasa juga boleh banget naik ayunan gantung ini. Selanjutnya kita dipersilahkan untuk foto bersama keluarga ataupun teman dekat. Hasil fotonya pun bisa kalian cetak dan bawa pulang sebagai kenang-kenangan. Yuk kita bergaya dulu. Sahabat Hikmah, di akhir pekan seperti ini pengunjung objek wisata bisa 2 kali lipat banyaknya. Di sini disediakan juga tiket VIP. Dengan tiket VIP ini, kita bisa masuk ke wahana manapun dengan jalur khusus tanpa mengantri. Wahana unik yang bisa kita coba yaitu Snow World. Gak perlu jauh-jauh keluar negeri untuk bisa merasakan sensasi bermain salju. Di sini aja udah cukup banget sahabat. Karena arenanya yang tidak begitu luas, ketika memasuki wahana ini langsung disambut dengan udara yang dingin sekali. Jangan lupa bawa jaket dan sarung tangan ya sahabat. Di wahana ini kita hanya diberi waktu selama 10 menit. Setelah itu harus bergiliran dengan para pengunjung lainnya. Berbagai kegiatan menyenangkan bisa kita lakukan di sini. Sekedar bermain salju atau sampai membuat bentuk tertentu. Beberapa menit sekali hujan salju turun. Jadi semakin menambah keseruannya. Kalau ingin mencoba wahana yang cukup menantang, ini dia nih, Magic Bike atau sepeda terbang. Jangan lupa pasang sabuk pengaman ya, supaya terjamin keselamatannya. Kalau untuk anak-anak bisa ditemani orang dewasa. Seperti sepeda pada umumnya, kita harus mengayuh pedal secara bersamaan agar sepeda bergerak dan mulai terbang. Wih, asik banget nih sahabat. Mau wahana yang lebih menantang lagi? Jangan ragu, cobain Pacific Rim. Konsep pertempuran melawan kaiju, monster dari Jepang yang merusak kota-kota di Indonesia. Di sini kita harus membantu Jaeger untuk melawan kaiju. Dengan menaiki kereta berjalan dan menggunakan kacamata 4D, wahana ini bisa membuat kalian benar-benar merasakan berada di tengah pertempuran Jaeger dan kaiju.
Kita akan melintasi trek kereta sepanjang 217 meter dan trek berjalan sepanjang 75 meter. Wahana yang didatangkan langsung dari Amerika Serikat ini disertai dengan penampilan 12 adegan dari aktor-aktor yang keren. Gak cuma wahana-wahana menantang, Trans Studio juga menyajikan sebuah pertunjukan spektakuler yang akan membuat kita takjub. Di Amphitheater, kita bisa menyaksikan pertunjukan selama 25 menit. Pertunjukan ini tayang setiap jam 1 siang, 3 sore, dan 5 sore. Penampilan visual yang megah berpadukan dengan aktor dan aktris internasional dikemas dalam sebuah cerita. Efek hologram dan teknologi multimedia berkelas internasional tentu menjadi pusat perhatian para pengunjung. Sahabat, supaya semakin pintar, jangan lupa nih untuk berkunjung ke wahana terakhir ini, Science Center. Tempat penuh edukasi yang tentunya bisa memberikan kita ilmu-ilmu baru. Belajar sains yang kadang membosankan menjadi menyenangkan di sini. Dipenuhi dengan robot-robot canggih, kita bisa belajar tentang sains dengan cara yang lebih inovatif dan imajinatif. Berjalan sedikit ke ruang serangga, kita akan disuguhi berbagai tampilan mengenai serangga. Visual dan teks yang ditampilkan sangat mudah dipahami, serta dengan replika serangga raksasa yang mudah bergerak. Wahana yang sangat interaktif ini cocok sekali untuk pembelajaran bagi anak-anak agar mereka lebih mudah mencerna setiap pengetahuan yang ada. Soalnya mainannya lumayan banyak, jadi nggak cuma buat yang kayak campuran semua sih. Di sini juga ada edukasi buat anak saya yang agak lebih gede dari yang ini, kayak gitu sih. Senang sih, jadi anak saya juga lihat kayak gini kan, ini bagus banget nih apa yang hewan-hewan, terus ada mainan air juga, jadi anak saya sih happy. Ya dia jadi lebih tahu kan, karena kan selama pandemi jarang banget keluar, jarang banget main juga. Ini kan jadi dia bisa lebih buat belajar juga gitu sih. Kemudian kita sedikit berjalan ke wahana air ya. Ini dia tempat belajar mengenai sampah dan aliran air. Ditampilkan dengan berbagai macam mainan, anak-anak akan paham bagaimana sistem aliran terbentuk. Mereka juga bisa mencoba bermain dengan bola di air atau memancing ikan sekalipun. Terakhir, anak-anak bisa mewarnai ikan di sini. Dengan secari kertas bergambar ikan dan pewarna, mereka bebas mewarnai gambar itu dengan imajinasi mereka. Setelah menggambar, kertas diberikan kepada petugas. Lalu gambar ikan pun akan tampil di layar akuarium. Wih, lucu banget ya sahabat gambaran adik-adik kita ini. Kegiatan mewarnai seperti ini sangat bagus untuk perkembangan anak. Dapat melatih kesabaran dan fokus mereka. Merangsang kreativitas dan tentunya meningkatkan keterampilan motorik mereka. Karena pertama-tama kita dari dulu emang udah pengen kesini, cuman lagi mumpung libur anak sekolah, jadi coba di sini. Dan tempatnya juga bagus banget. Luas juga, Luas, ada edukasinya juga untuk anak-anak. Jadi anak-anak seneng, happy. Terus protokol kesehatannya juga tadi bagus. Seru ya? Seru banget. Seru. Banyak banget rekreasinya, tempat-tempat. Dari segala umur juga. Keren banget ya pokoknya. Ya cocok untuk balita juga cocok, dewasa juga cocok. Restorannya juga bagus, enak-enak. Kemudian ini seru. Yang mainan yang ini bola-bolaan, mainan kayak gitu, senang banget ya, senang banget. Sahabat, di tengah pandemi seperti ini, banyak orang mengeluh akibat aktivitas yang terkendala atau bahkan yang hanya sekedar di rumah saja. Ini bisa menyebabkan kesehatan mental menurun kalau dibiarkan saja. Suatu perjalanan bukanlah sekedar menyenangkan badan dan pikiran saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan berwisata dengan segala manfaat dan kebaikan di dalamnya untuk mempererat tali silaturahmi, menambah pengetahuan baru, serta bisa meningkatkan kesehatan mental kita juga. Memahami akan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita tidak akan takabur dan selalu mensyukuri atas apa yang ada. Sahabat Hikmah, ada beberapa tips agar wisata menjadi lebih berarti. Yang pertama adalah jadikan ini juga sebagai sarana untuk silaturahim. Nabi SAW sejak umur 6 tahun telah melakukan traveling perjalanan dari Mekah menuju Madinah 500 km lebih
menempuh perjalanan di tengah padang pasir tanpa lampu, bukan jalan seperti saat ini, serta hanya menggunakan onta sebagai hewan tunggangan. Untuk apa? Untuk silaturahim. Berkunjung ke makam ayahnya yang wafat di Madinah, serta ke keluarga neneknya dulu dari Bani Najjar. Ini memberi efek yang luar biasa sampai Nabi dewasa. Artinya, orang tua hari ini yang mengajak anaknya melakukan perjalanan dalam rangka silaturahim, gunakan perjalanan itu untuk lebih bermanfaat, pulang ke kampung, menjalin hubungan dengan keluarga-keluarga besar di kampung, atau memperkenalkan anak-anak kita kepada guru kita dahulu, akan mengajarkan akhlak yang sangat baik kepada anak-anak. Bagaimana mereka tidak lupa dengan asal-usul mereka. Tips yang kedua adalah jadikan liburan ini sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan. Apa yang terhampar luas di alam semesta ini harusnya membawa kita kepada kesadaran betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan. Ini pasti akan menimbulkan rasa tenang di dalam diri anak-anak bahwa hidupnya diatur oleh zat yang mengatur alam semesta ini dengan cermat dan seksama. Berikutnya adalah jadikan ini juga sarana untuk menuntut ilmu. Artinya apa saja yang dapat meningkatkan rasa ingin tahu pada diri anak-anak kepada ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka jadikan perjalanan itu juga bermanfaat untuk ilmu. Sahabat hikmah, yang penting adalah bagaimana kita berbelanja pengalaman hari ini untuk bekal masa depan. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.